yang dikasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini Ibu Selvi dan Billy ada di satu tempat yang lain. Di mana, Bill? Di pantai. Oh iya, hari ini kita di pantai. Billy bisa nyanyi apa kalau lagi di pantai? Aku mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Oke, kita dengarkan ya. Billy mau nyanyi. Dari terbit matahari sampai ada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, bagus ya. Anak-anak, sekarang Ibu Selvi mau tanya, biasa kalau di pantai ada apa? Ada pesawat. Salah. Di pantai itu ada perahu. Ada apa lagi? Kapal selam. Bukan. Ada perahu, ada kapal besar. Kapal perang ya? Bukan. Hari ini Ibu Selvi mau cerita. Ada kapal besar sekali, tapi bukan kapal perang. Kapal apa itu? Kapalnya kapal besar yang ada di Alkitab. Namanya Bahtera. Apa namanya? Bahtera. Oh, aku tahu. Teman-teman tahu nggak? Ada kapal besar, kapalnya namanya Bahtera. Apa namanya? Iya, kapal Nabi Nuh. Bisa nggak nyanyinya? Ibu Selvi ada lagunya. Nabi Nuh membuat bahtera, orang sangka dia gila. Nabi Nuh tetap teguh, tak seorang pun mau masuk. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, sekarang Billy mau denger gak? Ya, aku mau dengar ceritanya. Teman-teman, kita dengarkan ya ceritanya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang bertata di surga, selamat pagi. Pagi ini kami semua akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami bisa mengerti firman yang Kau ajarkan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum dengar cerita, kita baca ayatnya dulu ya. Dari mana? 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Wah, panjang nih ya ayatnya ya. Gak apa-apa ya, kita baca sekali lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Wah, ya sekarang kita hafal ya. Kita cabut dulu alamatnya dari mana tadi? 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Sekarang kita cabut ya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Sekarang kita cabut yang kedua ya. Ayatnya bunyinya apa yuk? 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan
tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Wah, gampang ya. Yuk sekarang kita cabut yang ketiga. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Wah, pintar. Sekarang kita semuanya tutup ya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian. Wah, pinter. Sekarang kita akan pasang dulu ya ayatnya itu supaya nanti kita bisa baca sekali lagi dan kita artikan ya. Yuk kita baca dulu tadi dari mana? 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah, Tuhan itu siapa Tuhan kita? Tuhan kita Yesus Kristus. Dia selalu menepati janjinya. Kalau Tuhan katakan di firman itu, ya dia lakukan. Kalau Tuhan bilang tidak, Tuhan tidak lakukan. Karena Tuhan tidak pernah bohong. Karena Tuhan selalu menepati janjinya. Nanti nih cerita Nabi Nuh, Tuhan juga ada janji. Janjinya apa? Nanti kita lihat ya. Nah, sekalipun ada orang yang di luar Tuhan atau yang belum percaya Tuhan menganggap, itu pasti bohong, itu bukan Tuhan. Nah, jangan didengar ya. Kita harus dengar apa kata firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada seorang bapak. Bapak ini tinggal di suatu kota yang penuh dengan kejahatan. Bapak ini namanya Bapak Nabi Nuh. Nabi Nuh ini pada suatu hari dia lagi tertidur, lalu kemudian dia mendapatkan firman Tuhan. Dikatakan apa? Nabi Nuh, kamu harus buat sebuah kapal yang besar. Kapalnya bukan kapal perang, tapi kapalnya adalah kapal yang besar untuk membawa binatang dan orang percaya diselamatkan. Wah, dia bangun. Lalu dia berpikir, wah, membuat kapal karena apa? Karena Tuhan mau menghukum orang yang ada di dunia ini. Lalu dipanggillah istri dan 3 orang anaknya. Siapa anaknya? Sem, Ham, Yafet. Siapa anak? Sem, Ham, Yafet. Lalu kemudian Nabi Nuh memberitahukan kepada istri dan 3 anaknya. Hai anakku dan istriku tersayang, Tuhan sudah beritahu pada kita. Karena itu kita harus buat kapal yang besar. Buat apa papa? Kapal besar. Kan kita tinggalnya di daratan, bukan di lautan. Iya, sebab Tuhan sudah berfirman akan mau memusnahkan semua orang yang ada di dunia. Wah, kenapa ya? Karena banyak orang jahat. Orang jahat itu bukan hanya tidak sekolah, bukan hanya bohong, tapi ada yang saling membunuh, ada yang ngambil barang orang, banyak sekali, mabuk-mabuk, minum-minum, minum obat yang tidak boleh dimakan, banyak sekali. Jadi Tuhan melihat dunia ini sudah rusak, maka anak-anaknya yang tidak bergaul dengan orang-orang jahat, akhirnya papanya bilang apa? Mulai sekarang kita harus membangun. Yuk, sekarang kita pergi ke hutan. Mereka membangunnya bukan di pantai anak-anak. Mereka membangun perahu besarnya itu, kapal besarnya itu di sebuah gunung. Jadi dia ambil kayu, anaknya 3, Sem, Ham, Yafet. Mereka kerja. Nah, waktu mereka sambil bekerja, Nabi Nuh ingetin sama orang-orang, ayo ikut, nanti Tuhan akan menghukum bumi ini. Wah, mereka nggak mau ikut, mereka malah tertawain.
Masa Nabi Nuh membuat kapal besarnya di gunung? Mestinya kan di mana anak-anak? Di pantai. Maka Nabi Nuh disangka apa? Disangka dia orang gila. Karena tidak mungkin kapal itu bisa berlayar di gunung. Tapi apa-apa anak-anak? Dia abaikan. Sekalipun orang tidak menganggap itu adalah sesuatu kebenaran, tapi bagi Nuh adalah satu kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan. Lalu dia mulai, anak-anak tahu nggak? Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mereka membuat kapal besar itu 3 lantai anak-anak. Aduh, 3 lantai buat apa ya? Kan cuma ada Sem, Ham, Yafet. Ternyata Sem, Ham, Yafet punya istri 3. Jadi ada berapa? Ada 6. Lalu papa mamanya. Jadi ada berapa? Ada 8. Kok cuma 8 orang? Bangunnya kok sampai 3 tingkat? Buat apa ya? Ternyata Nabi Nuh dikasih hikmat oleh Tuhan untuk membuat kandang-kandang binatang. Sebab binatang yang ada di darat dan di udara harus diselamatkan. Nah, jadi anak-anak akhirnya mereka buat kandang besar-besar. Buat gajah, buat harimau, buat ular. Wah, banyak sekali. Lalu setelah udah jadi anak-anak, lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh. Binatang-binatang harus masuk sepasang-sepasang ya. Ternyata binatangnya sudah nurut sama Tuhan. Dari hutan mereka datang. Ada binatang landak, jerapah, kijang, babi. Wah, banyak sekali. Semua teratur masuk. Seperti sirkus ya, anak-anak dia jalan teratur, tidak ada yang lari-lari serobotan jalannya. Enggak, semua langsung masuk. Semua diatur. Nah, anak-anak, begitu semua masuk, orang-orang yang ada di sana tertawain Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah gila, masa buat kapal di gunung? Udah gitu binatang dimasukin. Ternyata anak-anak, setelah semua masuk, pintu baterainya dikunci sama Tuhan dari luar. Jadi Nuh bisa keluar gak? Enggak. Orang luar bisa masuk gak? Enggak bisa. Semua udah dikunci. Setelah dikunci anak-anak, apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan hujan lebat. Ada petir, ada guntur. Wah, orang-orang di bumi sudah mulai, wah hujan. Itu hujan biasa. Ternyata mulai banjir. Ternyata banjirnya bukan di kampung, tapi banjirnya terus sampai ke kota-kota, ke desa-desa, sampai air lautnya memenuhi bumi. Semua mulai berlomba-lomba. Kita ke tempat kapalnya Nabi Nuh ya. Wah, akhirnya anak-anak mereka pas sampai di kapalnya itu sudah terkunci. Dia mulai ketuk-ketuk. Nabi Nuh, bukain. Terus Nabi Nuh lihat. Maaf, pintunya sudah terkunci karena Tuhan sudah tutup, bukan aku yang tutup. Wah, anak-anak semua orang mati. Lalu terjadi ada gelombang yang besar. Kapalnya mulai jalan. Dia mulai terombang-ambing kapalnya itu. Tapi kapalnya tidak tenggelam. Karena kapalnya dipelihara oleh siapa? Oleh Tuhan. Itu yang diselamatkan Tuhan. Jadi pada waktu itu Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang istrinya itu terombang-ambing di laut yang sangat luas selama 40 hari 40 malam. Wah, setelah hujannya berhenti, dia lihat apakah sudah ada daratan belum ya? Oh, belum ada. Tapi bagaimana caranya bisa tahu di sana itu ada daratan? Lalu anak-anak dia lepaskan burung gagak. Wah, burung gagak dilepasin. Balik lagi. Kenapa balik lagi? Karena belum ada daratan, belum ada pohon. Wah, tunggu lagi. Tunggu seminggu anak-anak. Setelah seminggu, sekarang burung yang kedua bukan burung gagak.
yaitu burung merpati dilepaskan. Burung merpati dilepasin cukup lama, balik lagi, belum ada daratan. Karena zaman dulu tidak ada alat keker, ya. Jadi pakai burung suruh terbang untuk lihat apakah sudah ada daratan di sebelah sana, di ujung sana. Tidak ada juga. Akhirnya Nabi Nuh bersama istri dan anaknya sabar, tunggu. Diterbangin lagi seminggu kemudian. Akhirnya ditunggu-tunggu, burung merpatinya bawa apa, Nana? Daun. Wah, ternyata di sebelah sana sudah ada pohon karena dia sudah metik daunnya. Nah, setelah dia petik daunnya, anak-anak, akhirnya dia tahu, wah di sana ada daratan. Wah, setelah dapat daratan, dia tunggu. Tiba-tiba air mulai surut. Kapal Nabi Nuh yang besar Bahtera itu terkandas, berhenti dia. Nah, setelah berhenti, akhirnya Tuhan membuka pintu Bahteranya. Tuhan menyuruh mereka keluar. Wah, satu-satu semua keluar ya. Setelah keluar binatang-binatangnya, Nabi Nuh istrinya juga keluar ya. Jadi kita lihat Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, Sem, Ham, Yafet, dan 3 orang istrinya. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah selamatkan. Janjimu itu selalu pasti bahwa saya dan keluarga diselamatkan. Jadi Tuhan tidak pernah bohong ya anak-anak ya. Karena Tuhan mengatakan Nabi Nuh akan diselamatkan dari hukuman. Kalau orang jahat itu karena tidak percaya, tidak taat, maka dihukum. Nah anak-anak, maka kita juga harus ingat apa yang dijanjikan Tuhan harus kita percaya. Nah sekarang pelajaran kita hari ini adalah 1. Saya mau belajar taat seperti Nabi Nuh. Jadi anak-anak kita harus taat ya seperti Nabi Nuh. Misalnya gini, kamu pengen naik sepeda, padahal kakimu belum sampai atau kamu belum cukup. Aku mau. Mama bilang nanti tunggu ya, sabar, kamu harus taat. Jadi kalau orang taat pasti Tuhan tolong supaya nanti kamu tumbuh lebih besar dikit baru bisa. Nah kamu belajar taat. Nah kalau taat pasti Tuhan tolong. Atau belajar, belajar terus capek. Kata mama apa? Harus belajar. Kalau enggak kita tidak pintar dan tidak naik kelas. Jadi harus menurut, taat dulu. Nanti kalau taat sedikit 1 tahun udah naik deh. Jadi anak-anak kita harus taat. Yang kedua, janji Tuhan Yesus kepada orang percaya ditepati. Ya, jadi Tuhan kalau janji pernah bohong nggak? Enggak. Tuhan kasih pelangi anak-anak. Itu tandanya apa? Tandanya Tuhan tidak lagi menurunkan air bah yang dimana seluruh orang dunia mati. Sampai sekarang ada nggak? Nggak ada. Yang ada banjir, memang ada. Ya, tapi tidak semua seluruh dunia banjir. Kalau di Indonesia banjir, di Amerika nggak banjir, di Singapura nggak banjir. Ya, itu namanya bukan air bah, itu namanya banjir. Jadi Tuhan menepati janjinya. Kalau Tuhan bilang semua anak Tuhan dilindungi, maka kita ingat, ya saya percaya janji Tuhan. Tuhan pasti lindungi saya dari orang jahat. Jadi anak-anak kita harus percaya dan taat. 2 ini nggak boleh lepas dalam hidup kita. Percaya dan taat. Jadi anak-anak mau percaya dan taat? Oke, kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus terima kasih karena Nabi Nuh, istri dan anak-anak dan mantunya semua diselamatkan Tuhan karena janji Tuhan. Karena Nabi Nuh percaya dan taat. Nabi Nuh taat disuruh Tuhan buat Bahtera, dia buat. Ada juga kami dari kecil taat perintah Tuhan.
maupun mama dan papa. Kalau disuruh untuk taat, kami mau taat, sehingga kami boleh menikmati semua berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bu Sevi, kenapa Nabi Nuh itu kok bisa selamat? Iya, Nabi Nuh bisa selamat karena T-A-A-T, apa? Taat. Iya, karena dia taat kepada Tuhan Yesus, maka dia selamat. Tapi kalau orang jahat yang nggak taat, maka tidak selamat. Jadi Billy mau pilih yang mana? Yang taat atau tidak taat? Aku mau pilih yang taat saja. Iya, makanya taat seperti Nabi Nuh, seperti lagu tadi. Nabi Nuh membuat batra, orang sangka dia gila. Nabi Nuh tetap teguh, tak seorang pun mau masuk. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Bisa. Ya deh, aku coba ya. Nabi Nuh membuat rata, orang sangka dia gila. Nabi Nuh tetap teguh, tak seorang pun mau masuk. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Iya, jadi Nabi Nuh bisa selamat karena apa tadi? T-A-A-T, apa? Taat. Aku mau taat seperti Nabi Nuh. Iya, kalau taat kamu tidak boleh nakal lagi, nggak boleh bandel, harus menurut ya. Teman-teman juga ya. Kalau tidak menurut pasti Tuhan sedih. Kamu harus T-A-A-T, apa? Taat. Teman-teman, Billy janji mau jadi anak yang taat. Nah, teman-teman juga janji ya jadi anak yang taat ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa, kita ketemu lagi. Salam. Dadah.